Kristus. Saya sangat percaya bahwa setiap kita ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari saat ini kita persiapkan hati dan hidup kita untuk kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang kudus. Mari kita hampiri Tuhan dengan kekudusan daripada-Nya. Kita sangat percaya bahwa ketika Dia hadir, Dia akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kekudusan-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik dan sungguh baik akan datang melawat setiap kami
Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan mengendalikan dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga ibadah penyembahan kami, di dalam kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, biarlah jadi menurut kehendak-Mu sendiri. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mempersembahkan ibadah ini kepada-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya ajak kita semua berdiri. Kita akan bersorak buat Tuhan. Kita akan melompat buat Tuhan, bertepuk tangan penuh dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saja kita semua, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Kebaikannya selalu baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari saat ini kita lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua mempersiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita sujud menyembah Dia. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Yesus, Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami
kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pusirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi saudaraku, mari kita angkat pujian ini. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, dia datang dalam terang, kegelapan pusirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, dia layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, kami sembah Kau, Kau yang layak disembah. Haleluya, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa, tiada seperti-Mu. Kau gunung batu, Kau penyelamat, Kau sumber kehidupan. Haleluya, kami angkat tangan kami menyembah-Mu. Haleluya.
Oh Tuhan yang luar biasa, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan Tuhan. Engkau telah datang ke dalam dunia, Kau telah berkorban buat kami. Saatnya Kau kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat buat kami. Dan Engkau datang pada kali yang kedua untuk membawa kami tinggal bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus mengagungkan-Mu. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Kuatkan kami Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu, sebab hati kami haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa Kau sanggup membuka jalan buat kami. Masih ada jalan Tuhan buat kami. Kami lihat kebesaran-Mu. Haleluya. Jesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita menikmati firman Tuhan. Bapa, kami sungguh percaya bahwa jalan Tuhan jalan yang terbaik, dan masih ada jalan Tuhan buat kami. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam rencana-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau, yang telah datang ke dalam dunia dan menyelesaikan misi-Mu. Dan saatnya Engkau telah kembali ke surga. Dan kami percaya bahwa Engkau akan datang pada kali yang kedua bagi kami. Itu sebabnya hari ini dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan kuatkan kami. Tuhan perdengarkan suara-Mu. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, sehingga hari ini kami akan menerima berkat firman-Mu dan kami pulang dengan kemenangan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan siap firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan bersama di dalam Injil Injil Lukas maksud saya. Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-57.
Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu bukti kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bukti kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada hari yang ke-40 ia terangkat kembali ke surga. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau merenungkan bersama-sama apa bukti dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Atau saya dapat katakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, apa yang mau dibuktikan oleh Yesus kepada kita sebagai orang percaya dan bahkan kepada dunia ini. Karena sejak dari kematiannya, bahkan dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sangat diragukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Dia adalah manusia biasa. Dan yang mati juga bukan Yesus, tetapi digantikan oleh orang lain. Bahkan kebangkitannya juga diragukan. Untuk itu sebagai hamba Tuhan hari ini, saya ingin membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita. Apa yang hendak Yesus buktikan dari kenaikannya ke surga kepada kita sebagai orang yang percaya. Sehingga iman kita semakin kuat. Bahwa kita tidak salah untuk mempercayai Yesus. Kita tidak salah di dalam mengikuti Yesus. Iman kita benar-benar iman yang benar. Iman yang sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. 100% Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 hal di mana Yesus ingin membuktikan kepada kita bahwa kenaikannya di surga itu menyatakan Dia adalah Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus membuktikan bahwa Ia bukan berasal dari dunia ini. Nah, saudara, kita bisa lihat itu di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ dikatakan berpisah. Ada perpisahan yang terjadi di antara Yesus dan murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih, kita juga banyak mengalami perpisahan. Saya ambil contoh ketika ada keluarga kita dari satu tempat di mana ia tinggal, dari kota A, dia datang mengunjungi saya dan saudara. Dan ketika dalam perkunjungan itu kita mengalami fellowship bersama. Tetapi ada waktunya di mana ia atau keluarga kita akan kembali ke tempat tinggal mereka, ke kota mereka. Dan disitulah terjadi perpisahan. Mengapa mereka tidak tinggal bersama dengan kita?
Karena mereka tidak berasal dari kota kita. Mereka memiliki tempat tinggal di kota yang lain, sehingga mereka harus kembali ke kota mereka. Saudara, itu yang Yesus katakan buat murid-muridnya. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Yesus berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudaraku, Yesus menyatakan dengan tegas kepada murid-muridnya bahwa asalnya bukan dari dunia ini. Dia memang lahir dari seorang perempuan, tetapi dia bukan berasal dari manusia. Dia adalah Tuhan yang sejati, dan asalnya itu dari surga. Sehingga kenaikannya ke surga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dan tempatnya dia itu adalah surga. Dia berasal dari surga. Dia bukan berasal dari dunia ini. Dan saudaraku yang kekasih, ini mengingatkan kita kembali di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19. Saya akan baca buat kita Yohanes 15 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudaraku yang kekasih, Yesus juga menyatakan kepada kita bahwa Dia memilih saya dan saudara sebagai miliknya. Sehingga hari ini kita harus sadar bahwa kita bukan dari dunia ini. Kita memang tinggal di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Kita mungkin memiliki KTP dunia ini. Kita punya KTP di daerah kita, di tempat kita. Tetapi sebenarnya kita adalah warga kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata kepada kita, Filipi pasal yang kedua, pasal yang ketiga maksud saya, ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana Yesus bukan dari dunia ini, dan ketika Dia datang, Dia memilih kita, itu berarti kita juga bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari Tuhan, dan kita telah menjadi milik Tuhan. Secara otomatis kita menjadi warga kerajaan surga. Itu sebabnya hari ini jangan menggenggam dunia dengan terlalu erat. Jangan fokus kepada hal-hal yang sementara, tetapi pastikanlah engkau fokus kepada hal-hal yang kekal, hal-hal yang bernilai kekal, sehingga pada akhirnya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan tinggal di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal yang kedua atau hal yang terakhir dari renungan kita, apa yang hendak Yesus buktikan dari kenaikannya ke surga. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua,
Yesus ingin membuktikan bahwa Ia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna dan mempercayakan misi selanjutnya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang hendak Yesus buktikan dari kenaikannya di surga? Dia ingin membuktikan kepada kita bahwa misinya sudah selesai. Misinya komplit. Misinya sempurna. Misi apa itu Bapak Ibu Saudara? Misi untuk menyelamatkan manusia. Mati dan berkorban bagi manusia. Dan apa yang dia lakukan itu sudah sempurna. Sehingga ketika dia naik ke surga membuktikan bahwa tidak ada yang gagal dari misinya. Tidak ada yang tidak diselesaikan dari misinya. Dan ketika dia naik ke surga, dia memberi perintah kepada saya dan saudara untuk melanjutkan misinya di dunia ini. Apa misi yang harus kita lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku? Misi yang harus kita lanjutkan adalah kita menjadi saksinya. Kita menjadi saksi dari apa yang Yesus sudah buat bagi kita. Kita menjadi saksi dari kelahirannya. Kita menjadi saksi dari setiap pengajaran firman-Nya. Kita menjadi saksi dari setiap pengorbanannya. Kita menjadi saksi dari kebangkitannya. Kita menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan akan semua perbuatan Yesus di dunia ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa Dia telah sempurna dalam menyelesaikan tugas dan misinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita selesaikan selanjutnya? Mari kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Ketika Dia naik ke surga, 10 hari kemudian Dia mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita untuk melengkapi kita, untuk menguatkan kita, supaya kita dapat menjadi saksinya yang efektif. Ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Hidup mereka akan binasa. Mereka akan jalan kepada jalan yang penuh dengan kegelapan. Dan ujungnya adalah maut. Untuk itu, seperti Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus menyadari bahwa dia akan mengalami sebuah kehidupan yang buruk, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan digambarkan dengan kata celaka kalau dia tidak pernah membuka mulutnya untuk menyaksikan karya Yesus. Demikian juga kita hari ini. Mari kenaikan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia telah sempurna. Dan kesempurnaan itu Dia lanjutkan kepada saya dan saudara dalam misi pemberitaan Injil. Kita percaya saudara bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita telah menjalankan misi yang Dia percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus telah naik ke surga. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul, Dia akan datang pada kali yang kedua. Ingat, kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Ia bukan berasal dari dunia ini. Saya dan saudara yang percaya kepada Dia, kita juga bukan berasal dari dunia ini. Kita pasti akan kembali ke tanah air kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Jangan genggam dunia ini begitu keras. Jangan kita berfokus kepada dunia ini, hal-hal yang sementara. Mari kita fokus kepada hal-hal yang bernilai kekal. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa semua misinya sempurna. Dan Dia mempercayakan misinya, yaitu pemberitaan Injil, di mana kita melanjutkannya bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam kita. Kita memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan
yang baru saja kami renungkan. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak mampu dan tidak sanggup untuk memahami lebih dalam firman-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus akan menolong kami, menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami milik Tuhan dan kami bukan berasal dari dunia ini. Satu kali waktu kami akan kembali kepada-Mu. Dan kuatkan kami supaya kami dapat mengembangkan tugas, misi yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan, hamba hari ini berdoa buat umat-Mu yang sedang di dalam keadaan lemah secara iman. Tuhan kuatkan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang punya pergumulan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, mari Tuhan Engkau buka jalan. Berkati umat-Mu, berkati gereja ini. Biarlah umat-Mu dan gereja ini dapat terus mengalami lawatan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar sulit ini. Jaga setiap umat Tuhan, sertai aktivitas mereka. Hindarkan umat-Mu dari virus corona dalam nama Yesus, sehingga setiap kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya sangat percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan? Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Biarlah melalui ibadah ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Pengumuman buat kita akan beribadah kembali pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 jam 10. Dan kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Jemaat untuk dapat mengikutinya di channel YouTube gereja kita, GKII Unlimited Church. Dan saya berdoa melalui ibadah online ini Bapak Ibu boleh mengalami berkat. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, mari kita menabur buat Tuhan. Kita memberi bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, memberi bagi Tuhan bukan supaya pelayanan ini hanya dapat bisa berjalan, dapat memberkati gereja Tuhan, tetapi memberi adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ini saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya ingin taruh beban buat jemaat sekalian bahwa ibadah kita tetap diadakan secara online, dan kami sangat membutuhkan dukungan jemaat Tuhan untuk ibadah online ini. Sebab ada hamba Tuhan yang Tuhan utus, Tuhan pakai untuk melayani di ibadah online ini. Seperti musik, yang merekam video, yang mengedit. Dan saudara, ini adalah satu tim di dalam pelayanan ini. Untuk itu saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita beri yang terbaik sehingga pelayanan ini pun dapat berjalan, ibadah online ini dapat memberkati. Saya melihat di channel YouTube kita bahwa yang mengikuti sudah 50-an orang, dan yang menonton video ibadah online, kalau Bapak Ibu perhatikan, mencapai ratusan. Itu berarti bukan cuma hanya jemaat UC yang menonton, tetapi banyak orang percaya yang diberkati oleh pelayanan kita. Oleh sebab itu saya rindu jemaat, mari support hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah ini. Dan saya berdoa persembahan Bapak Ibu Saudara, dukungan Bapak Ibu Saudara adalah landasan buat Tuhan untuk memberkati kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan memberkati. Saatnya saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan.
kita akan nyanyikan pujian doa Yabes. Haleluya. Biarlah berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi akan turun atas setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat dua tanganmu, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di dalam surga, kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa umat-Mu. Di akhir ibadah ini, di mana kami merayakan, memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, biarlah berkat-Mu tercurah untuk setiap umat Tuhan hari ini. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan, penghiburan, kekuatan, urapan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Tuhan turun atas umat Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ibadah kita selesai dan kita akan berjumpa kembali di ibadah pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.